tapi digunakan untuk menentang Allah. Mulut dari siapa? Bisa nggak nikmat mulut dihitung? Tidak bisa. Ya ini. Kalau hitungannya mulut satu bisa, tapi antum bayangkan lidah satu bisa merasakan berapa ribu rasa, Pak? Banyak anda dihitung. Padahal cuma itu aja. Lah, ya. Artinya itu lombok lidah ini. Lah, bayangin. Apa lagi? Asin, pedas lidah ini. Apa lagi? Manis lidah ini. Asam lidah ini. Loh. Tetapi itu baru bagian dari mulut. Coba kalau nggak ada lidah bukan hanya untuk merasakan, lidah juga untuk apa? Berbicara. Ada huruf-huruf yang tidak bisa diucapkan tanpa apa? Lidah nggak bisa. Contoh L, nggak bisa. Nah, kalau nggak ada lidah nggak bisa. Jadi, Mbak bilang, dia bilang ya ada L-nya. Kalau nggak ada lidah nggak bisa. Begitu banyaknya, tapi mulut digunakan untuk menentang Allah. Itu berarti tadi maksiat. Mukasyirun ala hukmi rabbih, dan tidak memperhatikan hak-hak Allah. Harusnya lidah digunakan untuk membaca Quran. Nah, tanpa lidah tidak bisa baca Quran, tapi dia gunakan untuk yang lain. Itu berarti dolim dia. Ya. Terus lagi. Kafarun li alilini amilah. Dia tidak mengakui nikmat Allah. Jadi misalnya nikmat Allah yang paling besar yang pagi ini kita rasakan. Apa coba? Misalnya bangun tidur kan? Nah, ini yang rata-rata nih. Yang sholat subuh mah yang Islam, dan yang kafir tidak sholat subuh, bener kan? Nah, jadi bisa bangun lagi. Dia tidak ingat Allah, padahal yang memberikan kehidupan adalah Allah. Lupa dia. Begitu bangun tidak sholat subuh, tapi kata Umairah lari pagi, belum sholat sudah lari pagi. Nah, ini berarti tidak mensyukuri nikmat Allah. Kafarun li nikmati. La yashkuruha, dia tidak mau mensyukuri. Mensyukuri itu artinya menggunakan nikmat. Wala ya'tarifu biha, dan tidak mengakui kalau nikmat datang dari Allah. Kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia bisa mensyukuri nikmatnya, mengakui hak Allah, dan menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak Allah. Wa qama bihi, maksudnya menggunakan nikmat sesuai dengan ketentuan Allah. Artinya wa qama, dan dia berdiri bihi dengan hak Allah, maksudnya menggunakan nikmat tadi sesuai dengan nikmat, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi maksudnya ayat ini adalah kebanyakan orang itu bersyukur apa tidak bersyukur? Tidak bersyukur. Innal insana lazalumu kafar. Fa fi hadhihi ayat min asnafi ni'amillah 'alal ibad syai'un 'azimun mujmalun wa mufassalun yaqullahu bil ibad ila qiyam bi syukrihi wa dzikrihi wa yahuthuhum 'ala dzalik wa yurahibuhum fi su'alihi wa du'aihi ana al-lail wa nahar kama na'im tahu takarruri alaihim fi jami'il awqati. Jadi ini semuanya fa fi hadil ayat, maka pada ayat ini Allah jelaskan nikmat-nikmatnya, macam-macamnya nikmat kepada hambanya dengan sesuatu nikmat yang agung, baik yang global maupun terperinci pada ayat-ayat yang sebelumnya. Karena ini sebelumnya menjelaskan tentang nikmat Allah dalam penciptaan matahari, penciptaan bulan, penciptaan bumi dan seterusnya. Nah, kemudian ya Allah mengajak kepada hambanya agar menggunakan nikmat
sesuai dengan perintahnya, dengan cara mensyukurinya, dengan cara mengingatnya dan mendorong mereka untuk mensyukuri nikmat Allah dan menyenangkan mereka untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta nikmat maksudnya malam dan siang. Bagaimana yang telah kalian nikmatahu, bahwasanya nikmat Allah tukurriro, diulang-ulang alaihim pada mereka di jami'il awqat, pada semua waktu. Nah, jadi ini ayat dorongan pada kita untuk berdoa kepada Allah, meminta nikmat Allah. Jangan sampai kita itu tidak mau berdoa minta nikmat. Siapa yang tidak mau berdoa, maka Allah membenci dia. Tapi kalau dia banyak meminta, maka dia disenangi oleh Allah. Beda dengan manusia. Kalau sering diminta, bagaimana? Marahan. Nah, beda dengan Allah. Kalau Allah sering diminta, Allah apa? Nah, ayat tadi menganjurkan begitu. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Yang kalian minta nanti akan diberi Allah. Nah, kalau tidak kita minta, Allah tidak beri. Nah, kalau kita tidak mau meminta pada Allah, berarti tidak mengakui kalau Allah itu sebagai Tuhan kita. Nah, ini sudah bahaya. Oleh karena itu, mari kita terus meminta nikmat Allah, tapi jangan sampai kita menjadi dolum. Dolum itu tadi disebutkan tidak menggunakan nikmat sesuai dengan ketentuan, artinya dia melakukan maksiat dengan nikmat tadi, dan kafar, tidak mengakui kalau nikmat tadi datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi inilah kandungan dari ayat yang ke-34 dari surah apa tadi? Ibrahim. Ya, kalau boleh disimpulkan, pertama, ayat ini mengajak kita agar kita selalu berdoa kepada Allah. Kalau doa itu intinya apa? Minta diberi nikmat kan? Coba apa? Coba doa kamu masing-masing mesti itu isinya minta diberi nikmat. Misalnya, Robbana hablana min azwajina, minta diberi istri. Nikmat bukan istri. Nah, Nikmat. galninda. Wa dzurriyyatina, dan keturunan. Nikmat bukan? Nah, semua sudah itu satu ya. Jadi Allah menganjurkan pada kita untuk membanyak minta nikmat. Kemudian yang kedua, nikmat Allah banyak, bisa dihitung nggak? Tidak bisa dihitung. Nah, yang ketiga, hanya kebanyakan manusia itu tidak menggunakan nikmat sesuai dengan ketentuan Allah, bahkan dia tidak mau mengakui kalau nikmat itu datang dari Allah. Tapi yang perlu diperhatikan, perhatikan tuh, sekali lagi terakhir. Innal insana, sesungguhnya manusia. Nah, di dalam penjelasan yang lain, beda antara insan dan anas. Insan artinya apa? Manusia. Anas artinya apa? Manusia. Nah, kalau anas itu manusia secara umum, itu anas. Tapi kalau insan, manusia secara parsial, berbagian. Seperti ini nih. Ini insan apa anas? Insan. Kalau anas itu seluruh manusia, seluruhnya itu namanya anas. Maka kul a'udzu birabbillah, bukan kul a'udzu birabbil nas. Karena apa? Allah itu Tuhannya manusia, baik dia mengakui atau tidak, Tuhannya Allah. Tapi kalau insan ini sebagian, nah tidak semua. Oleh karena itu, dari
dan kita ketahui yang dolum, yang kafar tidak semua manusia, tapi ada memang manusia yang kebanyakan dolum. Nah kalau ini kita salah memahami, Rasulullah manusia bukan? Manusia. Berarti Rasulullah bukan? Dolim kan? Nah begitu cara memahaminya. Oleh karena itu di sini Allah tidak menggunakan anak, tapi menggunakan insan. Nah kita mau masuk dolum atau tidak? Nah, bisa kita tidak dolum karena memang tadi yang diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan dolum, juga tidak akan kufar, dia kafar, dia tidak akan menggunakan nikmat tidak sesuai dengan tuntunan Allah, dan dia juga tidak mengakui nikmat datang dari Allah. Ini kalimat begini-begini kadang penting ya, agar kita tidak salah menjelaskan Al-Quran. Demikian ya. Mudah-mudahan kita termasuk dari manusia yang tidak dolim. Beda lagi dengan dolum. Nanti Quran akan bahas. Kalau dolim itu menganiaya biasa, tapi kalau zolum sangat menganiaya. Bisa kan? Kalau kafir itu menolak, kalau kufar sangat menolak. Nah, itu beda. Ya, nah dari itu kalau kita beda, ini memang itu Quran gitu. Oleh karena itu kita kalau waktu kita bicara surah Al-Fatihah. Nah, asyiddaru alal kufar, bukan asyiddaru alal. Nah, beda. Ini kadang-kadang begitu bisa. Jadi kita boleh keras kepada orang yang sangat kafir. Tapi kalau kafir biasa, tidak boleh keras kita. Dari ayat tadi dan bukti sejarah. Nah, Abu Talib kafir nggak? Kafir. Abu Lahab kafir nggak? Sama nggak tuh kafirnya Abu Talib dengan Abu Lahab? Walaupun sama-sama abunya kan? Nah. Tapi Rasul keras nggak kalau dengan Abu Talib? Ya. Kalau dengan Abu Lahab, nah itulah yang namanya kufar. Kadang-kadang kita begitu. Pokoknya harus keras sama orang kafir. Nah, karena memang tadi tidak dibedakan. Mereka tidak mengganggu, jangan diganggu. Yang kita boleh keras itu hanya orang yang mengganggu kita. Itu namanya kufar. Ibu kita misalnya kafir. Kita tidak boleh asyidda. Kita harus tetap apa? Berbakti walaupun apa? Kafir. Kecuali kalau ibu kita itu menyerang kita, nah baru boleh. Gitulah namanya perniknya Al-Quran. Ini pentingnya kita memahami kalimat-kalimat yang ada dalam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa dipahami sekali lagi. Jawab nggak? Insya Allah. Tapi kalau sebetulnya jawaban insya Allah itu kurang tepat. Wong sudah kok insya Allah. Jadi sudah makan. Lagi itu anak. Berarti belum. Nah ini Pak Amal dirinya. Pak Amal kemari pakai apa? Insya Allah naik bis. Bang sudah naik bis itu bisa insya Allah. Nah, jawaban kurang tepat. Tapi udah takwib kebiasaan yang nggak apa-apa. Jangan bener aja ya ini. Banyak kita sebetulnya tidak pas. Tapi jangan bener aja. Seperti taklim. Taklim itu kan saya yang ngajar. Kalau Pak Iwan taklum belajar. Nih ya. Tuh sungainya banjir. Masa sungai bisa banjir? Sejak dulu mah sungai kayak gitu dulu. Yang banjir namanya? Yang banjir namanya? Airnya. Tapi udah anggap bener aja lah. Gimana lah? Pak Rujikin lagi masak apa? Masak nasi. Nasi kok dimasak? Nah itu masak beras. Masak nasi udah mateng di. Gitu. Udah anggap bener aja itu. Udah insya Allah. Sudah kok insya Allah. Udah anggap bener aja. Kan? Ya. Demikian para hewan semuanya. Mudah-mudahan manfaatnya. Kami kembalikan ambil majlis. Assalamualaikum.